Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Reaksi yang pertama yang akan kita perhatikan adalah reaksi para murid Tuhan Yesus ketika mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Dikatakan dalam ayat yang ke-52a bahwa para murid sujud menyembah. Sujud menyembah dalam bahasa Yunani disebut proskuneo. Proskuneo ini adalah sebuah sikap yang dilakukan kepada seseorang yang memiliki jabatan atau pangkat atau juga golongan yang tinggi. Misalnya kepada raja, kaisar, ataupun kepada Tuhan. Dan dalam konteks peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, para murid melakukan proskuneo kepada Kristus Tuhan yang mereka yakini memiliki pangkat, memiliki golongan, dan memiliki jabatan yang tertinggi dari seluruh manusia. Yang kedua, dijelaskan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 11 bahwa para murid takjub. Ketakjuban mereka ketika mereka menyaksikan Kristus yang naik ke sorga, dan mereka terus menatap ke langit. Hingga di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 dijelaskan bahwa malaikat Tuhan datang dan menegur para murid. Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Kristus yang engkau saksikan terangkat ke sorga hari ini. Maka dengan cara yang sama, ia akan datang kembali ke dunia. Para murid diingatkan bahwa mereka harus melanjutkan tugas pelayanan mereka di dunia, sehingga mereka dapat melakukan apa yang disebut dengan amanat agung Kristus dalam Injil Matius 28 itu. Poin yang ketiga adalah para murid pulang dengan penuh sukacita. Kita bisa saksikan itu di dalam ayat yang ke-52b. Mereka pulang, mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Dan mereka melanjutkan tugas yang diberikan dan dipercayakan Tuhan bagi mereka. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6, para murid memohon kepada Yesus untuk memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel. Mengapa pertanyaan ini muncul dalam pikiran para murid? Kekasih-kekasih Tuhan, paling tidak ada dua alasan kenapa para murid berpikir dan mempertanyakan atau mengajukan sebuah permohonan kepada Kristus sebelum ia terangkat ke sorga. Yang pertama, para murid meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mereka saksikan kematiannya dan juga kebangkitannya. Dipastikan bahwa para murid tidak lagi meragukan siapa Yesus bagi mereka. Karena itulah, maka kita akan tiba di alasan yang kedua, bahwa pikiran manusiawi para murid itu lebih dominan, lebih dikedepankan untuk mewujudkan kepentingan dan keinginan mereka selaku bangsa, membangun kerajaan Israel seperti yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama tentang hadirnya Mesias yang akan menjadi raja bagi Israel. Para murid nampaknya tidak memahami misi kedatangan Kristus ke dalam dunia ini bukan untuk membangun kerajaan, tetapi untuk menebus dan menyelamatkan manusia dan dunia ini. Bukankah dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai umat, kita juga masih sering berpikir dan bertindak dengan konsep manusiawi dalam beriman kepada Kristus? Bukankah saudara dan saya juga masih mengedepankan kepentingan kita di balik kepentingan orang lain dan kepentingan Tuhan?
Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid bahwa para murid atau manusia tidak akan pernah memahami rancangan dan rencana Allah di dalam kehendaknya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa ketika mereka meminta Yesus untuk membangun kerajaan Israel, Kristus nyatakan bahwa kamu tidak pernah tahu apa yang dirancangkan oleh Allah, oleh Bapa, oleh Tuhan bagi dunia ini. Tuhan akan memberkati para murid di dunia ini, serta memberikan roh-Nya yang memampukan para murid dan juga seluruh manusia untuk melanjutkan amanat agungnya. Dan yang terakhir, Tuhan menyiapkan tempat terbaik bagi orang-orang yang hidup dalam kehendak dan di dalam kepercayaan kepadanya.